Politeknik Negeri Bali akan mempresentasikan PSAK 73 mengenai sewa. Adapun anggota kelompok kami, Laudina Romantua Simanjuntak, Niputu Mia Oktaviani, Nimade Yulia Damayanti, Tania Amalia Haryanto. Tujuan standar, menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal, khususnya untuk penyewa. Pokok pengaturan, penyewa diisyaratkan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Pesewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Ruang lingkup sewa mengatur seluruh sewa termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa masuk dalam ruang lingkup PSAK 73 kecuali sewa dalam rangka eksplorasi, sewa aset biologis, perjanjian konsesi jasa, lisensi kekayaan intelektual, dan hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi. Pengecualian pengakuan. Pemilihan sewa jangka pendek dibuat berdasarkan kelas aset pendasar yang terkait dengan hak guna. Kelas aset pendasar adalah pengelompokan aset pendasar dengan sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi entitas. Pemilihan untuk sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah dapat dilakukan atas dasar sewa per sewa. Mengidentifikasikan sewa. Aset identifikasi ditetapkan secara eksplisit dan implisit. Pemasok. Bagian kapasitas aset secara fisik dapat dibedakan. Penyewa secara substansial mendapat manfaat ekonomik dari penggunaan aset. Penyewa mengarahkan penggunaan aset, kontrak mengandung sewa. Memisahkan komponen sewa. Untuk kontrak yang merupakan atau mengandung sewa, entitas mencatat masing-masing komponen sewa dalam kontrak sebagai sewa secara terpisah dari komponen non-sewa dari kontrak kecuali cara praktis. Penyewa mengalokasi imbalan dalam kontrak ke komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa. Harga tersendiri ditentukan berdasarkan harga yang akan dibebankan oleh penyewa. Jika harga tersendiri yang didapat di observasi tidak tersedia, maka penyewa mengestimasi dengan memaksimalkan penggunaan informasi yang didapat pada observasi. Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan termasuk dalam memperpanjang dan menghentikan sewa. Penyewa mengakui aset hak guna untuk mempresentasikan haknya untuk menggunakan aset pendasar sewaan dan liabilitas sewa yang mempresentasikan kewajiban untuk membayar sewa. Penyewa mengakui aset dan liabilitas untuk seluruh sewa dengan masa sewa lebih dari 12 bulan kecuali aset pendasarnya bernilai rendah. Penyewa mengukur aset hak guna dengan cara yang serupa dengan aset non-keuangan lain seperti aset tetap dan liabilitas sewa dengan cara yang serupa dengan liabilitas keuangan lainnya. Penyewa mengakui penyusutan aset hak guna dan bunga atas liabilitas sewa. Mengklasifikasikan pembayaran kas untuk liabilitas sewa menjadi bagian pokok dan bagian bunga dan menyajikannya dalam laporan arus kas. Adapun aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur berdasarkan nilai kini. Pengukuran tersebut termasuk pembayaran sewa yang tidak dapat dibatalkan dan juga termasuk pembayaran yang akan dilakukan pada periode opsional jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan sewa atau tidak mengeksekusi opsi penghentian sewa. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran awal. Mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa, mengukur aset hak guna pada biaya perolehannya, mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, di mana pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suatu suku bunga tersebut dapat ditentukan. Yang kedua, dapat menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Aset hak guna dengan menerapkan model biaya kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain. Mengukur liabilitas sewa untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa, sewa yang telah dibayar, dan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau pembayaran sewa tetap secara substansi revisian serta mengukur kembali liabilitas sewa untuk merefleksikan perubahan pembayaran sewa. Modifikasi sewa bagi akuntansi penyewa. Sewa mensyaratkan agar penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika dua kondisi terpenuhi. Penyajian dan pengungkapan untuk penyewa. Penyewa perlu menerapkan pertimbangannya dalam menentukan informasi yang akan diungkapkan untuk mencapai tujuan dalam menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa. Bagi akuntansi pesewa, prinsip pengakuannya, pesewa tetap mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua sewa tersebut secara berbeda. Penyajian dan pengungkapan untuk pesewa mensyaratkan pengungkapan informasi yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap laporan pesewa.
khususnya pengungkapan tambahan bagi pesewa tentang eksposur risiko pesewa, terutama terkait risiko nilai residual. Transaksi jual balik dan sewa balik. Jika entitas penjual penyewa mengalihkan aset kepada entitas lain pembeli pesewa dan menyewa aset tersebut kembali dari pembeli pesewa, maka baik penjual penyewa maupun pembeli pesewa mencatat kontrak pengalihan dan sewa. Entitas menerapkan persyaratan penentuan kapan kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan aset tersebut. Jika nilai wajar imbalan untuk penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset atau jika pembayaran untuk sewa tidak sama dengan harga pasar, maka entitas melakukan penyesuaian untuk mengukur hasil penjualan pada nilai wajar. Entitas mengukur kemungkinan penyesuaian berdasarkan mana yang lebih dapat ditentukan dari selisih antara nilai wajar imbalan penjualan dan nilai wajar aset, dan selisih antara nilai kini pembayaran kontraktual sewa dan nilai kini pembayaran sewa pada harga pasar. Sekian penjelasan mengenai PSAK 73 mengenai sewa. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 kelas 5 FD4 Akuntansi Manajerial jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Kali ini kami akan membahas mengenai PSAK 73 tentang sewa. Dimulai dari definisi sewa. Suatu kontrak merupakan atau menggendung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Penyewa. Yang pertama, pengakuan. Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Lalu, untuk pengukuran, yang pertama ada pengukuran aset hak guna, di mana pengukuran awal penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan, dan untuk pengukuran lanjutan, penyewa mengukur aset hak guna dengan model biaya dan model pengukuran lainnya. Untuk menerapkan model biaya, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa yang ditetapkan. Dan untuk model pengukuran lainnya, penyewa dapat menggunakan model nilai wajar sesuai PSAK 13 atau menerapkan model revaluasi sesuai PSAK 16. Lalu yang kedua ada pengukuran liabilitas sewa, di mana pengukuran awal, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Namun, jika tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa. Dan untuk pengukuran lanjutan, penyewa meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa, mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar, dan mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa. Penyajian. Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya. Mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak guna tersebut, dan mengungkapkan liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Penyewa mengungkapkan beberapa pengungkapan, yaitu yang pertama, beban penyusutan untuk aset hak guna berdasarkan kelas aset pendasar. Yang kedua, beban bunga atas liabilitas sewa. Yang ketiga, beban yang terkait dengan sewa jangka pendek. Yang keempat, beban yang terkait dengan sewa aset bernilai rendah. Yang kelima, beban yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa. Yang keenam, pendapatan dari mensubsewakan aset hak guna. Yang ketujuh, total pengeluaran kas untuk sewa. Yang kedelapan, penambahan aset hak guna. Yang kesembilan, keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa balik. Dan yang kesepuluh, jumlah tercatat aset hak guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan kelas aset pendasar. Pesewa. Klasifikasi sewa ada dua, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar, dan diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset pendasar. Contoh situasi yang umumnya menyebabkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan: yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa. Yang kedua, penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan. Yang ketiga, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Yang keempat, pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan.
Yang kelima, aset sewaan bersifat khusus di mana hanya penyewa yang dapat menggunakannya, tanpa perlu modifikasi secara material. Selanjutnya ada pengakuan. Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menjanjikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Selanjutnya, pengukuran awal. Pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengukur investasi neto sewa. Pengukuran lanjutan, pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa, berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atau investasi neto sewa pesewa. Sewa pembiayaan yaitu ada modifikasi sewa, di mana pesewa mencatat modifikasi atau sewa pembiayaan sebagai sewa terpisah jika yang pertama, modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset mendasar atau lebih. Yang kedua, imbalan sewa meningkatkan sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu. Sewa operasi, pengakuan dan pengukuran. Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain. Pesewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih mempresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun. Pesewa mengakui biaya termasuk penyusutan yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa sebagai beban. Pesewa menghitung penyusutan dan menerapkan penurunan nilai aset sesuai PSAK yang berlaku. Modifikasi sewa. Pesewa mencatat modifikasi sewa operasi sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi dengan mempertimbangkan pembayaran sewa dibayar di muka atau terutang terkait dengan sewa orisinal sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru. Penyajian. Pesewa menyajikan aset mendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut. Pengungkapan. Pesewa mengungkapkan jumlah sebagai berikut untuk periode laporannya. Untuk sewa pembiayaan 1. Laba atau rugi penjualan. 2. Penghasilan keuangan atas investasi neto sewa. 3. Penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa. Untuk sewa operasi penghasilan sewa secara terpisah mengungkapkan penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada suatu indeks atau suku bunga. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Perkenalkan, kami kelompok 10 beranggotakan Dewa Ayu Citra Widianti, saya Ida Ayu Dayang Paramita, dan Nikadek Putri Karsiani. Kami akan mempresentasikan PSAK 73 mengenai sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa memberikan informasi relevan dengan cara yang mempresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Definisi. Sewa adalah suatu perjanjian di mana pesewa memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Ruang lingkupnya adalah seluruh sewa, termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa, kecuali sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui, sewa aset biologis, perjanjian konsesi jasa, dan lisensi kekayaan intelektual. Kemudian, pengecualian pengakuan. Penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan untuk sewa jangka pendek dan sewa aset atas pendasaran bernilai rendah. Kemudian ada masa sewa. Masa sewa ditentukan sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan dan juga periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut dan periode yang dicakup oleh opsi tersebut untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Kemudian penyewa. Yang pertama adanya pengakuan. Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Yang kedua, pengungkapan. Pengungkapan bertujuan
agar para penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan laporan keuangan, serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa. Selanjutnya, klasifikasi sewa. Pesewa mengklasifikasikan masing-masing sewanya baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Selanjutnya, sewa pembiayaan. Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Selanjutnya, sewa operasi. Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain. Dasar sistematik lain diterapkan jika dasar tersebut lebih merepresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun. Selanjutnya ada pengungkapan. Pengungkapan bertujuan agar pesewa mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, serta informasi yang ada dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas pesewa. Selanjutnya ada transaksi jual dan sewa balik. Jika penjual atau pesewa mengalihkan aset kepada pembeli lain dan menyewa aset tersebut kembali dari pembeli, maka baik penjual atau penyewa maupun pembeli mencatat kontrak pengalihan dan sewa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak dosen pengajar teori akuntansi dan juga teman-teman kami dari kelas 5D. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang PSAK 73 mengenai sewa. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu absen 1 atas nama Nimade Purnami, absen 5 atas nama Nikade Erika Cindy Septiani, dan absen 10 atas nama Niluh Putu Darmayanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan PSAK 73 tentang sewa. Konsep sewa. Sewa adalah suatu perjanjian di mana lesor memberikan hak kepada lesi untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Dua klasifikasi sewa yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan. PSAK 73 merupakan adopsi dari IFRS 16 dan adapun PSAK yang digantikan yaitu PSAK 30, ISA 8, ISA 23 sampai ISA 25. Tanggal efektif yaitu 1 Januari 2020. Ketentuan transisi, definisi sewa, boleh memilih menerapkan secara retroaktif atau prospektif. Penyewa, secara retrospektif sesuai PSAK 25 atau retrospektif dengan dampak kumulatif. Pokok pengaturan, penyewa diisyaratkan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Pengecualian, sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Pesewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Tujuan standar, menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal, khususnya untuk penyewa. Ruang lingkup sewa, mengatur seluruh sewa termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa masuk dalam ruang lingkup PSAK 73, kecuali PSAK 64, PSAK 69, ISA 16, PSAK 72, dan PSAK 19. Adapun pengecualian pengakuan PSAK 73 yaitu sebagai berikut. Pengecualian sewa. Yang pertama, sewa aset bernilai rendah dengan ketentuan aset pendasar tidak memiliki ketergantungan atau interrelasi dengan aset lain. Rendah secara absolut tanpa memperhatikan materialitas. Ketika aset baru bernilai material, maka penilaian dari aset baru. Jika aset disubsewakan, maka tidak memenuhi aset bernilai rendah.
Yang kedua, sewa jangka pendek dengan ketentuan kurang dari 12 bulan tidak mengandung opsi beli. Identifikasi sewa, yaitu suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. 4 komponen dalam mengidentifikasi sewa. Yang pertama, aset identifikasian. Yang kedua, penyewa secara substansial mendapat manfaat ekonomi dari penggunaan aset. Yang ketiga, penyewa mengarahkan penggunaan aset. Yang keempat, kontrak mengandung sewa. Adapun komponen sewa bagi penyewa adalah sebagai berikut. Komponen sewa bagi pesewa. Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, pesewa mengalokasikan imbalan dalam kontrak dengan menerapkan PSAK 72. Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya sebagai berikut. Berikut adalah penyajian dalam laporan laba rugi dan arus kas bagi penyewa. Demikian presentasi dari kelompok 10, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. PSAK 73 yang mengatur tentang sewa. Adapun ruang lingkup PSAK 73. PSAK 73 mengatur untuk seluruh sewa, termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa. Namun dikecualikan untuk sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan yang diatur dalam PSAK 64, kemudian sewa aset biologis yang diatur dalam PSAK 69, perjanjian konsensi jasa yang diatur dalam ISAK 16, lisensi kekayaan intelektual yang diatur dalam PSAK 72, dan hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi yang diatur dalam PSAK 19. Kualifikasi pengakuan aset hak guna. Jika suatu kontrak sewa mengandung sewa, maka penyewa akan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Namun dikecualikan untuk sewa jangka pendek yang kurang dari 12 bulan dan tidak ada opsi, dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Kemudian untuk kontrak yang tidak mengandung sewa, penyewa akan mengakui pembayaran sewa tersebut sebagai beban, baik dengan dasar garis lurus selama masa sewa atau dasar sistematik lainnya. Kegiatan identifikasi sewa. Yang pertama, suatu kontrak mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Yang kedua, pengendalian atas penggunaan aset identifikasian dilakukan dengan dua indikator. Yang pertama, hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian. Yang kedua, hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Pengukuran awal untuk aset hak guna dan liabilitas sewa. Untuk pengukuran awal aset hak guna, pada awal kontrak penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan yang meliputi 4 poin berikut. Untuk pengukuran awal liabilitas sewa, pada tanggal permulaan penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Yang kedua, pembayaran sewa didiskonto dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Namun, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa. Pembayaran sewa. Pada tanggal permulaan, pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap dikurangi dengan piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel, jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual, harga eksekusi opsi beli, dan pembayaran penalti karena penghentian sewa. Masa sewa dan perubahan masa sewa. Entitas yang menentukan masa sewa sebagai periode sewa tidak dapat dibatalkan.
dan juga di dalamnya mencakup periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang ataupun menghentikan sewa tersebut. Sedangkan untuk perubahan masa sewa, entitas dapat merevisi masa sewa jika terdapat perubahan dalam periode sewa yang tidak dapat dibatalkan. Pengukuran selanjutnya untuk aset hak guna dan liabilitas sewa. Untuk aset hak guna sendiri, penyewa mengukur aset hak guna dengan menerapkan model biaya, yang mana untuk menerapkan model biaya, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, penyewa menerapkan persyaratan penyusutan sesuai dengan PSAK 16. Selanjutnya ada liabilitas sewa. Yang pertama, setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan meningkatkan, mengurangi, dan mengukur kembali jumlah yang tercatat. Yang kedua, bunga atas liabilitas sewa adalah jumlah yang menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas sewa. Yang ketiga, penyewa mengakui dalam laba rugi kecuali biaya tersebut sudah termasuk dalam jumlah tercatat aset lain dengan menerapkan pernyataan lain yang relevan seperti yang di bawah ini. Pada modifikasi sewa, penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah apabila modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset atau lebih, imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dan penyesuaian yang tepat. Selanjutnya, untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, maka penyewa harus mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian, menentukan masa sewa dari sewa modifikasian, dan mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian. Terdapat 6 poin lain yang terkait dengan PSAK 73, diantaranya adalah sewa mengalihkan kepemilikan aset mendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa. Yang kedua, penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pendasar pada harga yang cukup rendah dari nilai wajar. Yang ketiga, masa sewa adalah sebagian besar umur ekonomik dari aset pendasar. Yang keempat, pada tanggal insepsi, nilai kini dari pembayaran sewa mencakup seluruh nilai wajar aset pendasar. Yang kelima, aset pendasar bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi signifikan. Dan yang terakhir, jika penyewa dapat membatalkan sewa, maka kerugian pesewa tersebut ditanggung oleh penyewa. Sekian presentasi dari kelompok 10, terima kasih. Halo semua, pada diskusi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai PSAK 73, yaitu mengenai sewa. Yuk kita simak bareng-bareng. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10A dengan anggota yaitu Wiwin Widianti absen 4, Cantika Widantari Devi absen 10, dan Eka Cornelia absen 14. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, tujuan dan ruang lingkup, yang kedua, pengecualian pengakuan, yang ketiga, mengidentifikasi sewa, yang keempat, masa sewa, yang kelima, akuntansi penyewa, dan yang terakhir yaitu akuntansi pesewa. Adapun tujuan dari PSAK 73 yaitu menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa. Kemudian, mengenai ruang lingkup PSAK 73 sewa yaitu mengatur seluruh sewa termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa masuk dalam ruang lingkup PSAK 73 kecuali yang pertama, sewa dalam rangka eksplorasi, yang kedua, sewa aset biologis, yang ketiga, lisensi kekayaan intelektual, dan yang terakhir yaitu hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi seperti film, rekaman video, hak paten, dan hak cipta. Selanjutnya ada pengecualian pengakuan. Dalam pernyataan ini menyatakan bahwa penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22 sampai 49 untuk sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Jika menerapkan opsi pengecualian, maka pembayaran sewa akan diakui sebagai beban, baik dengan dasar garis lurus, sistematik lain yang mempresentasikan pola manfaat penyewa. Dan juga menyatakan bahwa entitas mencatat sewa sebagai sewa jangka pendek, penyewa akan mempertimbangkan sebagai sewa baru jika terdapat modifikasi baru atau terdapat perubahan masa sewa. Selanjutnya ada mengidentifikasi sewa.
Suatu kontrak yang mengandung sewa dinyatakan jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk kontrak tersebut, maka entitas mencatat masing-masing komponen sewa dalam kontrak sebagai sewa secara terpisah dari komponen non-sewa. Kemudian, untuk memisahkan komponen kontrak dibagi menjadi dua, yaitu penyewa dan pesewa. Bagi penyewa, penyewa akan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa. Sedangkan untuk pesewa, kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, pesewa mengalokasikan imbalan dalam kontrak dengan menerapkan PSAK 72 paragraf 73-90. Selanjutnya ada masa sewa. Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi, dan juga periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Perubahan masa sewa. Periode sewa akan berubah jika penyewa mengeksekusi dan tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk maupun tidak termasuk dalam penentuan masa sewa. Selain itu, peristiwa yang secara kontraktual mewajibkan dan membatasi penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk maupun tidak termasuk dalam penentuan masa sewa. Selanjutnya akuntansi penyewa. Yang pertama yaitu pengakuan. Penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa dengan masa sewa lebih dari 12 bulan. Yang kedua ada pengukuran. Penyewa mengukur aset hak guna dengan cara yang serupa dengan aset non-keuangan. Yang ketiga ada penyajian. Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya. Dan yang terakhir ada pengungkapan. Informasi mengenai catatan atas laporan-laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai dampak sewa yang terjadi. Selanjutnya ada akuntansi pesewa. Pesewa mengklarifikasi sewanya seperti sewa pembiayaan dan sewa operasi. Perubahan dalam estimasi atau perubahan dalam keadaan tidak menimbulkan klarifikasi sewa baru untuk tujuan akuntansi. Dan yang terakhir ada pengungkapan. Pesewa mengungkapkan untuk sewa pembiayaan dan sewa operasi. Selain itu, pesewa juga mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai aktivitas sewa. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Terima kasih.